Kurang tahu banyak, tapi yang saya dengar tuh kayak membuat jurang antara si pengusaha sama si pekerja itu jadi lebih jauh, dan dengar-dengar karyawan haknya dikurangi seperti itu. Kalau untuk pasal itu sih sebenarnya merugikan, jadi ya sebaiknya nggak usah disahkan lah. Saya sebagai perempuan sih merasa kayak dirugikan ya, kan soalnya kan memang nggak ada emansipasi perempuan, terus nggak ada namanya kita perempuan kan tetap aja ada masa-masa nifas, masa-masa melahirkan, dan itu fase-fase yang menurut saya itu fase-fase penting dari seorang ibu kan. Kalau misalnya nggak ada waktu sama sekali atau nggak ada perhatian khusus dari pemerintah, menurut saya ya terlalu RUU Omnibus Cipta Kerja jadi kontroversi. 12 Februari 2020, draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berganti nama menjadi Cipta Kerja atau CIKA akhirnya diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Banyak yang menilai perumusan RUU Omnibus Law terkesan tertutup dan tergesa-gesa. Draft yang merevisi 79 undang-undang itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dari sekian ratus pasal itu, persoalan ketenagakerjaan paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. Konsep dialog yang kami lakukan, memberikan masukan-masukan, memberikan semua hal yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia dan tidak didengar, kami pastikan Majelis Pekerja Buruh Indonesia akan segera melakukan aksi demo terbesar di Indonesia. Mengingatkan pemerintah bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu harus mengandung 3 prinsip, yaitu prinsip job security, kepastian kerja, social security, adanya jaminan sosial, dan income security, jaminan daripada pendapatan. Dari tiga prinsip ini ternyata tidak dikandung oleh RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut dampak-dampak kepada pekerja buruh, kalau kita bicara tadi bahwa ada dasarnya 27 Undang-Undang 45 dan 28 itu negara menjamin bahwa pekerja buruh mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak, lalu penghidupan yang layak, ini bertentangan. Kritik muncul terhadap 5 hal yang dibahas di klaster ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta tenaga kerja asing. Untuk sistem hubungan kerja misalnya, dihapuskannya pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak dan diubahnya pasal 56. Pekerja PKWT bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Di pasal berikutnya, pekerja bisa dipecat jika perjanjian kerja berakhir dan pekerjaan dianggap selesai. Uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama setahun. Besarannya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. Kemudian dihapuskannya pasal 64 hingga 66 tentang pekerja outsourcing. Hal ini memungkinkan pekerjaan core business pun di-outsourcekan. Perubahan di pasal 93 menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja meski berhalangan karena haid hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah, dan tugas pendidikan. Belum lagi soal sistem waktu kerja. Waktu kerja diubah menjadi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam sepekan. Sementara kewajiban memberi libur hanya 1 hari dalam seminggu. Jam lembur juga diperpanjang menjadi maksimal 4 jam sehari, padahal sebelumnya paling banyak 3 jam sehari. Aturan yang paling keras diprotes tentu soal upah, karena menghapus upah minimum kota dan upah sektoral. Padahal di beberapa daerah, upah minimum kota dan sektoral bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
Kenaikan upah pun memungkinkan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi. Mungkin perlu saya sampaikan